Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah, sehingga pada hari ini kita masih diberi kesempatan untuk mengikuti pembelajaran IPS. Pada hari ini, Bu Guru akan menyampaikan materi mengenai kehidupan masyarakat pada masa Hindu-Buddha. Tujuan pembelajaran: setelah mengikuti pembelajaran, siswa diharapkan dapat mendeskripsikan perkembangan masyarakat Indonesia pada masa Hindu-Buddha, mengidentifikasi pengaruh Hindu-Buddha terhadap masyarakat di Indonesia. Berikut ini beberapa pendapat atau teori mengenai masuknya kebudayaan Hindu-Buddha. Yang pertama, teori Vaisya. Teori Vaisya dikemukakan oleh N.J. Krum. Ia menyebutkan bahwa proses masuknya kebudayaan Hindu-Buddha dibawa oleh pedagang India. Para pedagang India dalam waktu tertentu menetap di Indonesia, memungkinkan terjadinya perkawinan dengan perempuan-perempuan Indonesia. Kedua, teori kesatria. Ada 3 pendapat mengenai masuknya proses penyebaran Hindu-Buddha yang dilakukan oleh golongan kesatria. Yang pertama, C.C. Burke menjelaskan bahwa golongan kesatria turut menyebarkan kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia. Mereka terlibat konflik kekuasaan di Indonesia. Yang kedua, Mukherjee juga mengatakan bahwa golongan kesatria dari Indialah yang membawa pengaruh ke Indonesia. Mereka membangun koloni di Indonesia. Yang ketiga, J.L. Muns mencoba menghubungkan kerajaan di India pada awal abad ke-5. Keluarga kerajaan di India melarikan diri ke Indonesia dan mendirikan kerajaan di Indonesia. Yang ketiga, teori Brahmana. Teori ini dikemukakan oleh Van Leur. Dia mengemukakan bahwa kebudayaan Hindu-Buddha dibawa oleh golongan Brahmana. Pendapat ini didasarkan pada peninggalan-peninggalan prasasti-prasasti di Indonesia yang menggunakan bahasa Sanskerta dan berhuruf Pallava. Karena hanya kaum Brahmana yang menguasai bahasa dan huruf tersebut. Keempat, teori arus balik. Pendapat ini diungkapkan oleh F.D.K. Bush. Teori ini menyebutkan bahwa banyak pemuda Indonesia yang belajar agama Hindu-Buddha ke India. Setelah memperoleh ilmu yang banyak, mereka ke Indonesia untuk menyebarkannya. B. Pengaruh Hindu-Buddha terhadap masyarakat Indonesia. Yang pertama, dalam bidang pemerintahan. Masuknya unsur kebudayaan dan agama Hindu-Buddha, terjadi perubahan kedudukan, kepala suku digantikan oleh raja. Dalam bidang sosial, munculnya pembedaan yang tegas dalam unsur masyarakat atau sistem kasta. Yang ketiga, bidang ekonomi. Kegiatan perdagangan di Kepulauan Indonesia berkembang pesat. Yang keempat, dalam bidang agama. Jalur perdagangan yang ramai menyebabkan hal ini juga berkembang menjadi pusat kerajaan dan pusat penyebaran agama Hindu-Buddha. Yang kelima, bidang kebudayaan. Dibagi menjadi 3. A. Seni bangunan berupa bentuk candi.
B. Seni rupa dan seni ukir berupa relief pada candi. Yang C. Sastra dan aksara berupa karya sastra yang bersumber dari Mahabharata dan Ramayana. Sebelum materi saya akhiri, ada tugas yang harus kamu kerjakan di rumah. Tugas IPS berikut adalah, menurut pendapatmu, pengaruh teori mana yang paling kuat terkait dengan masuknya pengaruh Hindu-Buddha ke Indonesia? Beri penjelasannya. Jangan lupa like dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.